Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku mau nge-review salah satu bangunan buatan aku lagi, yaitu temanya adalah kota mini Eropa abad pertengahan gitu ya. Nah, kali ini tuh kota yang aku bikin tuh estetik banget karena banyak banget spot-spot foto yang lucu-lucu dan unik-unik. Walaupun bangunan kali ini sangat amat bisa dibilang agak-agak sempit gitu, tapi menurut aku nggak terlalu banyak hal yang bikin kotanya tuh terlalu padat gitu loh. Jadi kota ini tuh sangat amat bisa banget kalian edit-editin lagi kalau misalkan kalian pengen kota itu tuh kalian percantik lagi, kalian perbagus lagi, karena kota kali ini aku cuman pakai satu ID aja dan masih sangat amat kosong ID-nya, jadi bisa kalian isi-isi lagi buat drama-drama kalian. Ayo kita mulai reviewnya. Jadi teman-teman, sebelum aku mulai reviewnya, aku mau disclaimer dulu kalau bangunan yang ada di kota ini tuh beneran sedikit banget dan beneran nggak terlalu luas gitu ya. Kemudian hampir semua bangunan yang ada di sini tuh nggak bisa dimasukin teman-teman. Jadi ini tuh cuman buat nge-take drama tuh dari sudut luarnya aja teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam bangunannya. Tapi walaupun kayak gitu, sudut luarnya tuh bener-bener estetik banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai bangunan ini, aku saranin lagi ke kalian untuk coba kalian modifikasi bangunan ini menjadi sesuka kalian, sesuai dengan kebutuhan drama kalian. Nah, bangunan itu aku kasih spare props ID-nya tuh masih banyak, masih luas banget. Jadi kalau kalian mau nambahin ID itu masih bisa banget teman-teman. Dan ID-nya juga akan aku buat bisa di-save dan juga bisa diedit teman-teman. Jadi kalian feel free aja ya buat ngedit dan memodifikasi bangunan ini, asalkan tetap tag aku kalau kalian mau bikin konten pakai bangunan ini teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya ya. Nah, di sebelah sini ini tuh ada dua kursi gitu teman-teman. Di sebelah sini tuh buat duduk-duduk gitu, dan sebelah sininya ada lampu, ada outside light. Nah, kemudian seluruh bangunan di ID yang aku buat ini semuanya itu dikelilingi oleh satu tembok gitu ya teman-teman. Tuh, jadi sampai sana tuh dikelilingi sama satu tembok gitu. Nah, kemudian di sebelah sini ini tuh ada satu bangunan yang berisi 3 rumah teman-teman. Bangunannya tuh beneran ciri khas banget dari abad pertengahan Eropa gitu, karena ini tuh kayak bentuk bangunannya tuh kayak terbuat dari kayu-kayu gitu teman-teman ceritanya. Jadi kayak menurut aku ini tuh estetik banget, walaupun simpel gini doang tapi beneran estetik banget teman-teman. Apalagi kalau kalian mau bikin drama atau bikin cerita yang temanya tuh abad pertengahan gitu. Nah, kemudian di sebelah sini ini tuh ada kayak semacam kebun mini gitu teman-teman. Jadi di sini kayak setiap rumahnya tuh aku kasih bunga-bunga gitu teman-teman, biar makin estetik. Tuh setiap rumah tuh bunganya beda-beda ya teman-teman. Kemudian di sebelah sini aku kasih juga pintu pintu bulat gini. Kemudian ada juga jendelanya teman-teman. Setiap rumah sama ya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, bangunan selanjutnya ini ada bangunan kayak toko makanan gitu teman-teman. Ya, di dalamnya tuh ada display makanan-makanannya gitu. Nah, ini tuh seperti yang aku bilang tadi, ini nggak bisa dimasukin ya teman-teman. Tapi walaupun nggak bisa dimasukin, menurut aku ini tampak luaran tuh beneran estetik banget loh teman-teman. Kayak ini jadiin background drama kalian, menurut aku cocok banget teman-teman. Nah, kemudian kita ke sebelah sini, nanti kita review delmannya ya teman-teman. Kita ke sebelah sini dulu. Nah, di sebelah sini tuh ini juga ada toko buku teman-teman, dan menurut aku ini toko bukunya benar-benar estetik banget teman-teman. Walaupun simple dan nggak bisa dimasukin, menurut aku ini tuh sangat amat lucu. Apalagi kita bisa ngelihat buku-bukunya dari jendela kayak gini teman-teman. Tuh di atasnya aku kasih juga kayak semacam kayak atap belang-belang gini teman-teman. Menurut aku ini tuh salah satu ciri khas dari peradaban Eropa di abad pertengahan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan review kereta kudanya. Ini tuh kereta kudanya tuh beneran khas gitu loh teman-teman. Jadi zaman dulu tuh banyak banget yang pakai kereta kuda modelannya kayak gini. Dan ini tuh rata-rata yang pakai kereta kuda kayak gini adalah orang-orang kaya teman-teman. Karena selain kita harus bikin kereta kudanya sendiri, kemudian kita juga harus nyewa
kusir kudanya teman-teman. Sama kita juga harus punya kuda, dan pada saat itu semua hal itu mahal-mahal banget teman-teman. Jadi orang-orang yang punya kereta kuda ini rata-rata adalah orang-orang terhormat atau orang-orang penting pada saat itu teman-teman. Tuh keren banget kan? Itu estetik banget. Jadi kalian bisa bikin drama karena ini beneran bisa didudukin teman-teman dalamnya. Nah ini kudanya, ini bangunannya tidak termasuk kuda ya teman-teman. Ini kudanya aku bawa dari castle, aku bawa ke sini. Ini tinggal kalian pas-pasin aja kudanya di sebelah sini. Jadi deh kayak gitu. Nah kemudian sebelah sini ini ada tempat makan outdoor gitu teman-teman. Jadi ini tuh jualannya bisa kalian edit-edit juga ya teman-teman. Ini mau kalian bikin dia jualan apa itu bebas banget. Jadi ini tuh ada semacam kios gitu. Terus di luarnya ini tuh ada tempat makannya gitu teman-teman. Aku cuman pakai dining set gitu, ada 2. Kemudian ini ada 3 rumah, dan menurut aku ini 3 rumahnya tuh beneran cakep-cakep banget teman-teman. Kayak setiap rumahnya tuh punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya nih, rumah yang satu ini tuh kayak di atasnya tuh ada yang bulatan gitu loh teman-teman, dan menurut aku itu tuh ciri khas banget ya. Rumah-rumah pada zaman dulu tuh sering banget yang ada bulatan-bulatan gitu teman-teman. Dan ini setiap rumah tuh seperti yang aku bilang selalu ada kerangka kayunya gitu, dan menurut aku itu tuh yang jadi ciri khas setiap rumahnya teman-teman. Tuh terus ada juga tanaman-tanaman rambat gitu ke bawah, dan di sebelah sininya ini ada jendela yang jendela kotak-kotak gitu teman-teman, dan menurut aku ini tuh keren banget. Nah selanjutnya di sebelah sini ini ada rumah juga, tapi rumah ini tuh beda juga teman-teman dari bangunannya, dari arsitekturnya, karena walaupun di atasnya sama-sama pakai rangka kayu, dia tuh punya 2 jendela bulat gitu. Terus kalau yang sebelah sini ini pot bunganya, bukan pot bunga, apa ya, kayak tempat menanam bunganya tuh di bawah, kalau ini tuh di atas. Kemudian di bawahnya juga ini ada semacam kayak pintu, bukan pintu kayak door frame-nya gitu. Ini tuh aku pakai yang round, yang bulat gitu teman-teman, dan menurut aku ini tuh kayak keren banget gitu loh teman-teman, karena aku lihat-lihat juga di Pinterest banyak banget orang-orang zaman dulu yang bikin rumah tipe-tipenya modelan kayak gini teman-teman. Lucu banget gak sih? Nah terus ini rumah yang ini juga sama aja teman-teman, di atasnya juga ada rangka-rangka kayunya. Kemudian di sebelah sini ini versi yang jendelanya ada 3 teman-teman, jendela atasnya. Kemudian di bawahnya juga ada jendela kotak-kotak kayak gini teman-teman, dan ada bunga-bunga. Tapi ini jendela kotak-kotaknya 1 tapi gede banget ya teman-teman. Nah kemudian di sebelah sini ini ada jalan nanjak gitu, tapi ini aku nggak bikin apa-apa atasnya. Tapi kalau kalian lihat dari angle sebelah sini teman-teman, ini tuh kayak keren banget gitu teman-teman. Tuh ini tuh kayak estetik banget jalan nanjaknya ini, jadi kayak nambah kesan estetiknya aja gitu ya. Walaupun kalau dilihat dari angle ini kelihatan banget ya ini jalannya buntu. Nah ini bangunan terakhir yang menurut aku keren banget teman-teman. Jadi ini tuh adalah toko bunga gitu, dan bunganya tuh macem-macem gitu, bervariasi. Ini tuh dijualnya tuh dalam gerobak gini ya teman-teman. Jadi katanya teman-teman zaman dulu tuh orang-orang tuh romantis banget. Jadi kalau misalkan punya pacar tuh mereka belinya bunganya kayak gini teman-teman. Keren banget gak sih? Kayak fresh banget, langsung dicabut dari gerobaknya gitu. Kemudian di sebelah sininya ini tuh ada papan, bisa kalian pakai buat promosi harga bunganya lah, bisa kalian pakai untuk ngejelasin jenis-jenis bunganya. Ini tuh bebas banget. Jadi ini tuh kayak tempat jualan bunga gitu loh teman-teman. Nah kemudian di sebelah sininya aku kasih outside light sepanjang kota, tapi nggak jaraknya tuh nggak aku bikin berdempetan ya teman-teman, biar kelihatannya nggak sempit. Nah jadi kayak gitu aja teman-teman, itu semua bangunan yang ada di ID ini teman-teman. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh banget like videonya, kemudian share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman. Nah kalian boleh banget request di kolom komentar kalian mau aku bikinin bangunan apa lagi. Jadi segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on the next video. Bye bye.